Halo semuanya, selamat datang pada acara Ada Apa Sih? Di mana kita akan mengupas bersama permasalahan-permasalahan yang terjadi pada perusahaan di Indonesia. Dengan fokus kali ini, manajemen operasional. Dengan saya, pembawa acara kalian, Laksmi Jayaningsih. Seperti biasa, kami akan menayangkan video dari hasil wawancara yang telah kami lakukan. Lalu kalian dapat memberikan solusi-solusi untuk membantu mereka. Dan juga memenangkan grand prize yang telah kami sediakan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut pemilik dari perusahaan pertama. Selamat pagi, Bu Raminca. Iya, pagi. Sebenarnya, informasi ini dari Sri Roha Etin dan Intan Norahmi pada tahun 2020 dalam jurnal Equilibrium yang membahas tentang analisis penerapan manajemen operasional, khususnya desain produk dan rantai pasokan pada UKM Rotan Kelompok Pahari Palangkaraya. Oke, lanjut ke wawancaranya. Masalahnya ya, saat ini rotan mulai banyak digemari dan banyak penjual lain yang menawarkan beragam desain kerajinan rotan pada konsumen. Lalu di sisi lain, para konsumen juga memiliki selera yang berbeda-beda. Ya, hal-hal seperti perubahan sikap, minat pelaku, perkembangan ekonomi, jadinya timbul lebih banyak pesaing di industri kerajinan rotan ini. Karena itu saya rasa desain produk perusahaan kami harus lebih ditonjolkan. Dan juga dari riset pesaing, kami lihat bahwa biaya produksi kami lebih tinggi dari para pesaing. Padahal pemasok kami itu keluarga. Baik, kita analisis dulu kenapa masalah ini dapat muncul. Terkait desain produk sudah sangat jelas disampaikan oleh Ibu Raminca. Tapi saya ingin membahas mengenai biaya produksinya. Masalah ini berkaitan erat dengan suppliernya atau rantai pasokan. Yang menurut saya, strategi dengan hanya memprioritaskan keluarga kurang efisien bagi operasional perusahaan. Mengapa? Karena mengurangi peluang koneksi dengan pemasok lain dan menghambat penambahan nilai dalam proses pengolahan produk. Saya akan tunggu ide-ide cemerlangnya untuk masuk. Oh, sudah masuk? Dari kursi nomor 203, saya akan bacakan. Untuk menciptakan nilai tambah yang ditargetkan oleh perusahaan, manajemen operasional dalam perusahaan berfungsi untuk mendesain produk dengan memperhatikan beberapa aspek desain produk, yaitu bentuk, fitur, kinerja, kesesuaian, ketahanan, kehandalan, gaya, dan kemudahan perbaikan. Dengan keputusan desain produk yang demikian, hasil produksi dari UKM ini dapat bersaing di pasar. Keputusan desain produk juga mencakup penyesuaian harga dengan ukuran dan bentuk barang terkait volume bahan produksi yang digunakan. Terkait rantai pasokan, UKM ini dapat meningkatkan hasil produksi jika manajemen operasional menerapkan strategi untuk menggunakan banyak pemasok dengan tidak hanya memperhatikan faktor keluarga atau hubungan dengan pemasok, tetapi juga mempertimbangkan faktor biaya, kualitas, fleksibilitas, waktu, dan jarak pengiriman. Solusi-solusi lain akan langsung kami salurkan kepada para juri kami di belakang layar yang nantinya akan mengakumulasikan poin di akhir acara dari semua pendapat yang telah masuk. Sembari mereka menilai, kita akan lanjut ke perusahaan kedua. Namun, karena kami tidak memiliki kesempatan untuk bertemu langsung dengan perwakilan dari PT Garuda Indonesia, mereka memberikan video yang dapat kita simak. Perkenalkan, saya Tumpal Manumpa Kutapea sebagai Direktur Operasi PT Garuda Indonesia. Kalau yang ini dikutip dari Jurnal Bisnis dan Kajian Strategi Manajemen tentang Manajemen Strategi PT Garuda Indonesia Persero Tbk di tengah masa pandemi yang ditulis oleh Dera Setia Kristanti, Yolanda Dewi Rosestino, Iqbal Eka Sutawijaya, Yesia Elvana, Dwita Ashila Ramadanti, dan Renika Gunarso pada tahun 2021. Masalah yang terjadi pada perusahaan di tahun 2020 terjadi karena adanya pandemi COVID-19, sehingga kondisi operasional dan juga pendapatan perusahaan menurun. Perusahaan juga kehilangan momentumnya. Momentum apa? Momentum peak season, yaitu momentum yang menjadi salah satu sumber pendapatan terbesar bagi Garuda Indonesia. Berdasarkan data operasional bulanan Garuda Indonesia Group, di tahun 2020 terjadi penurunan jumlah penumpang sejak Januari dan semakin menurun saat adanya penerapan PSBB dari pemerintah di bulan April dan juga bulan Mei. Kurangnya pendapatan tersebut menyebabkan biaya operasi perusahaan membengkak, seperti kesulitan dalam membayar sewa pesawat. Banyaknya perjanjian sewa dengan pendapatan yang menurun berdampak pada kegiatan operasional perusahaan yang menjadi tidak efisien dan tentunya tidak efektif
karena laba tidak sebanyak sebelumnya, tetapi beban-beban operasional yang perlu dikeluarkan masih tetap sama. Karena hal tersebut, akibatnya terhadap perusahaan adalah perusahaan perlu melakukan PHK terhadap 700 karyawan pada 1 November 2020. Namun, sebelum pemutusan itu, kami telah melakukan negosiasi dengan lessor atau perusahaan penyewa pesawat untuk mendapatkan keringanan sewa. Kami juga berhasil dengan perlahan meningkatkan pendapatan layanan kargo dengan aplikasi kirim aja. Meski begitu, kami tetap perlu melakukan PHK. Oleh karena itu, hal tersebut sangat disayangkan bagi kami. Karena itu, kami butuh masukan kalian. Terima kasih. Nah, manajemen operasional Garuda Indonesia sudah menjelaskan dan menganalisis untuk kita. Jadi langsung saja, saya tunggu solusinya. Oke, saya akan pilih satu dari kursi nomor 61 dan akan saya tampilkan secara penuh di layar. Upaya yang dapat dijadikan solusi pencegahan bagi perusahaan ke depannya adalah untuk mengantisipasi kondisi terburuk perusahaan dengan restrukturasi pengaturan jam kerja dan pembagian jam kerja agar lebih efisien untuk setiap karyawan, agar tidak terjadi lebih banyak PHK. Perusahaan juga dapat meningkatkan pendapatan dengan mengurangi harga jual tiket. Mengapa demikian? Karena penurunan pendapatan yang dialami menunjukkan bahwa okupansi atau keterisian pesawat juga menurun. Keterisian pesawat atau jumlah penumpang dalam sekali penerbangan dapat meningkat dengan harga tiket yang lebih murah. Akibatnya, biaya operasional yang dikeluarkan dalam sekali penerbangan lebih optimal karena biaya operasional seperti bahan bakar, awak pesawat, dan sebagainya akan tetap sama, tidak tergantung oleh jumlah penumpang. Hal ini dapat menjadi solusi karena dengan meminimalisir kerugian, Garuda Indonesia dapat meningkatkan pendapatannya dan tentunya dapat membayar seluruh perjanjian sewa pesawat. Wah, menarik nih jika tiket Garuda lebih murah. Kita bisa lanjut ke perusahaan ketiga, yaitu PT Golden Christors. Halo semuanya, nama saya Putu Jerna sebagai Direktur dari PT Golden Christors akan memaparkan salah satu masalah operasional pada perusahaan kami. Masalah ini sudah diteliti oleh Nelson Lumanau dalam jurnal Journey pada tahun 2020 dengan judul Manajemen Operasional Paket Wisata Insentif di PT Golden Christors dengan studi kasus rombongan perusahaan Gunung Madu Lampung. Karena itu, kita akan lihat apakah para penonton ada apa sih mampu memberikan solusi-solusi terbaik versi kalian. Langsung saja, masalah yang timbul adalah saat tiba di lokasi wisata, rombongan harus menunggu karena petugas saat itu menginformasikan bahwa tidak ada konfirmasi pembukuan dari PT Golden Christors. Setelah koordinasi pemandu wisata dengan bagian operasional, ditemukan bahwa reservasi dilakukan atas nama Grup Lampung. Sebagai informasi, ada 3 tahap yang dilakukan perusahaan dalam paket wisata perjalanan insentif ini, yaitu proses pembuatan atau pembukuan yang dilakukan oleh Departemen Produk, persiapan teknis yang dilakukan oleh bagian operasional, dan pelaksanaan program. Seluruh tahap dalam paket tersebut dikontrol oleh manajemen operasional. Koordinasi yang dilakukan oleh manajemen operasional kepada pemandu wisata, sopir, dan bagian produk dilakukan secara terpisah, sehingga terjadi miskomunikasi seperti itu. Saya rasa informasinya sudah cukup. Mari kita baca solusi dari kursi nomor 159. Solusi yang dapat saya berikan adalah pemberlakuan pertemuan, yaitu pada tahap persiapan teknis oleh bagian produk, bagian operasional, dan bagian pelaksanaan, yaitu pemandu wisata dan sopir. Pada pertemuan tersebut, diharapkan bagian produk dapat memberikan timeline detail yang disertai konfirmasi reservasi lengkap, kegiatan yang dilakukan di setiap lokasi, dan sebagainya. Karena menurut saya, permasalahan utama manajemen operasional dalam rombongan ini terjadi karena tidak adanya pertemuan khusus antara pemandu wisata, sopir, dan bagian produk, atau kurang detailnya informasi dan koordinasi pada tahap persiapan teknis, sehingga terjadi permasalahan pada tahap pelaksanaan. Selain itu, manajemen operasional dapat melakukan evaluasi terhadap kinerja operasional setelah perjalanan untuk memaksimalkan pelaksanaan teknis selanjutnya. Oke, kita serahkan kepada para juri. Lanjut ke video dari perusahaan keempat. Salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Sugito Perianto sebagai perwakilan dari PT Karya Bintang Baru.
Untuk yang ini, dikutip dari jurnal Agora yang ditulis oleh Reynaldo Sitongan pada tahun 2019 dengan judul Manajemen Operasional Terkait Sumber Daya Manusia pada PT Karya Bintang Baru di Surabaya. Yang kami lihat, ada penurunan produktivitas pada operasional perusahaan. Umumnya, terjadi kesalahan pengepakan pada barang, sehingga perlu dilakukan pengecekan kembali oleh kepala gudang, yang menyebabkan operasional tidak efektif dan tidak efisien. Apabila tetap terjadi kesalahan pengepakan, perusahaan harus menukar barang tersebut. Selain itu, biasanya pada bagian administrasi, mereka salah menginput data. Kesalahan-kesalahan tersebut berdampak pada operasional perusahaan. Oleh karena itu, tidak hanya manajemen sumber daya yang mengalami permasalahan, tetapi juga manajemen operasional. Jadi di perusahaan kami, komisaris ambil bagian dalam pemasaran dan HRD juga turut mengawasi dalam bagian gudang. Dan terkait pengarahan tugas disampaikan secara lisan oleh atasan. Saya rasa cukup, waktunya bantuan analisis untuk menyegarkan otak kalian. Yang pertama saya dapatkan adalah penurunan produktivitasnya karena adanya penurunan produktivitas karyawan. Ini karena tidak adanya batasan kerja sehingga tuntutan pekerjaan tinggi. Misalnya, seperti komisaris yang bekerja dalam pemasaran, juga HRD yang mengurus gudang. Alhasil terjadi permasalahan dalam manajemen operasional tersebut. Permasalahan kedua, juga karena peraturan lisan itu tidak konsisten. Jadi kemungkinan kesalahan terjadi lebih besar. Sudah jelas sekali kan rumusan dan latar belakang masalahnya? Oke, solusi dari kursi nomor 203. Perusahaan dapat meningkatkan kinerja operasionalnya dengan membuat SOP agar standar kerja tertulis dengan jelas. Dengan adanya SOP, karyawan lebih terarah dan dapat menghindari terjadinya kesalahan kecil maupun besar yang menjadi faktor penghambat efektivitas dan efisiensi kegiatan operasi. Selain itu, perusahaan dapat lebih memperhatikan fungsi manajemen organizing-nya dengan melakukan pembagian kerja dan batasan kerja yang jelas, sehingga karyawan bekerja hanya sesuai tanggung jawabnya. Dengan begitu, produktivitas karyawan lebih tinggi yang juga berdampak pada produktivitas operasional perusahaan. Solusi lain yang dapat diterapkan untuk menjawab masalah yang terjadi pada PT Karya Bintang Baru adalah dengan memberikan sanksi untuk kesalahan yang dilakukan agar meminimalisir pengulangan kesalahan. Gak dirasa udah 4 perusahaan aja nih. Pegel gak? Kalau gitu kita break dulu deh. Gimana? Udah seger kan? Kita lanjut ya ke perusahaan kelima. Halo, nama saya Agus Dian. Yang ini dikutip dari jurnal Agora yang ditulis oleh Vivi Widianti pada tahun 2019 yang berjudul Analisis Fungsi Manajemen Operasional di PT So Good Food Wonoayu Sidoarjo. Saya akan menjelaskan masalah pelaksanaan operasional pada kedua pabrik kami, yaitu pabrik RPA atau Rumah Potong Ayam dan pabrik RTE atau Ready to Eat. Nah, pada kedua pabrik terjadi pemborosan atau waste akibat barang cacat produksi dan juga waktu tunggu proses yang tidak optimal. Barang cacat menimbulkan biaya tambahan karena barang cacat perlu diolah kembali untuk dijual atau bahkan hanya menjadi pakan ternak. Barang dapat dikatakan cacat produksi umumnya jika terjadi pecah cooking. Nah, biasanya pecah cooking akibat dari proses filling dan sealing sosis. Sedangkan waktu tunggu proses yang tidak efisien terjadi pada proses pembukuan dan juga kemampuan jam kerja mesin yang berkurang dari awalnya 7 hingga 8 jam per hari hingga hanya 5 jam per hari. Selain itu, kerusakan mesin secara tiba-tiba juga menjadi masalah yang dihadapi dalam proses operasional produksi pada PT So Good Food Wonoayu Sidoarjo. Wah, langsung muncul nih. Saya akan bacakan dari kursi nomor 140. Solusi yang dapat saya berikan terhadap manajemen operasional PT So Good Food Wonoayu Sidoarjo adalah meningkatkan proses pengawasan, terutama pada bagian yang paling sering menyebabkan kecacatan produk, seperti pada proses filling dan sealing. Sedangkan, untuk mempercepat waktu tunggu proses, perusahaan dapat meningkatkan kapasitas jam kerja mesin. Dengan apa? Dengan melakukan perbaikan terhadap mesin yang sudah tidak bekerja secara optimal, dan juga meningkatkan daya atau suhu pada freezer. Sehubungan dengan kerusakan mesin secara tiba-tiba,
Perusahaan dapat melakukan tindakan pencegahan dengan melakukan penanganan langsung ketika terjadi sedikit penurunan kapasitas pada mesin. Kita sudah hampir mencapai penghujung acara. Tinggal satu perusahaan lagi yang akan kita kupas manajemen operasionalnya. Last but not least, CV Gatsujaya Perkasa Abadi, yang akan saya bacakan permasalahannya melalui email yang dikirimkan oleh peneliti bernama Sylvia dari hasil penelitian dan observasinya serta izin dari pemilik perusahaan dalam jurnal GMR tentang implementasi metode 5S sebagai usulan perbaikan dan pengembangan manajemen operasional dan area kerja di CV Gatsujaya Perkasa Abadi pada tahun 2020. Saya kutip, dari hasil penelitian saya, lokasi penyimpanan alat dan bahan tidak terorganisir dan berantakan. Sementara itu, sebagai perusahaan yang bergerak dalam industri F&B atau food and beverage, tata letak serta kebersihan alat dan bahan sangat penting. Hal ini berakibat pada kurang efektifnya kegiatan operasional karena penempatan yang tidak tertata menyebabkan karyawan sulit mencari barang yang diperlukan dengan cepat. Kondisi gudang yang tidak rapi juga dapat menyebabkan kontaminasi terhadap produk makanan dan minuman. Selain itu, ada pula bahan yang kadaluarsa sebelum digunakan, sehingga menjadi pemborosan bagi perusahaan. Masalah-masalah tersebut dapat terjadi karena perusahaan tidak membuat SOP karyawan yang detail untuk pengaturan dan kebersihan area kerja, khususnya pada gudang persediaan. Selain itu, barang yang keluar masuk tidak jelas, padahal perputaran persediaan dalam industri ini harus dilakukan dengan cepat untuk menghindari kadaluarsa. Oke, cukup. Ayo maksimalkan jawaban kalian pada perusahaan terakhir ini. Grand Prize menunggu Anda loh. Oke, saya akan tampilkan solusi dari kursi nomor 67. Untuk meningkatkan efisiensi operasional CV Gatsujaya Perkasa Abadi, perusahaan dapat melakukan pembersihan dan pengaturan gudang secara berkala. Untuk tahap awal, perusahaan dapat membuang barang yang telah kadaluarsa, kemudian membuat strategi tata letak alat dan bahan yang paling efisien untuk kegiatan operasional sehari-hari. Dan untuk menghindari terjadinya pemborosan yang berkelanjutan, perusahaan dapat menerapkan manajemen persediaan FIFO atau First In, First Out. Dengan begitu, bahan yang dibeli terlebih dahulu akan terpakai terlebih dahulu dan meminimalisir bahan yang kadaluarsa. Perusahaan juga perlu menetapkan SOP tertulis sehingga jelas terkait kebersihan gudang dan tata letak penempatan barang. Dengan ini, hasil dari para juri akan saya umumkan. Drum roll please! Pemenang dari Ada Apa Sih? Edisi Manajemen Operasional diberikan pada penonton dengan kursi nomor 203. Selamat dan terima kasih atas partisipasinya. Anda berhak menerima 1 unit handphone keluaran terbaru dan 1 unit laptop. Silakan lakukan registrasi setelah acara selesai. Saya, Laksmi, pamit undur diri. Stay aware and stay critical.